Katanya Ibnu Arabi, ini sebenarnya simpel aja, yang bisa disebut wujud atau ada itu satu-satunya hanya Allah. Kita wujud enggak? Enggak. Kita itu enggak mesti wujud. Dulu kalau tahun 60-an kamu belum ada, sekarang ada. 50 tahun lagi enggak jamin kamu masih ada. Ya kan? Wujudmu enggak pasti. Teh ini tadi yang bagian atasnya ada, sekarang enggak ada. Sebentar lagi setengahnya enggak ada. Loh, padahal tadi ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling terkenal sebelum ngomong wahdatul wujud. Itu tadi epistemologinya, sekarang ontologinya. Katanya Ibnu Arabi, ini sebenarnya simpel aja, yang bisa disebut wujud atau ada itu satu-satunya hanya Allah. Kita wujud enggak? Enggak. Kita itu enggak mesti wujud. Dulu kalau tahun 60-an kamu belum ada, sekarang ada. 50 tahun lagi enggak jamin kamu masih ada. Ya kan? Wujudmu enggak pasti. Teh ini tadi yang bagian atasnya ada, sekarang enggak ada. Sebentar lagi setengahnya enggak ada. Loh, padahal tadi ada. Iya. Loh, tadi ada, sekarang nggak ada. Ya kan? Kamu tadi di kamarmu ada, sekarang nggak ada. Nanti ada lagi. Jadi ada kita tidak pasti. Satu-satunya yang adanya pasti itu hanya Allah. Loh, kenapa Pak kok di kitab-kitab di mana-mana kita juga disebut ada. Ada manusia, ada gunung, ada itu. Enggak, itu cuma metafor aja untuk memudahkan pembahasan. Tapi hakikatnya satu-satunya yang ada itu hanya Allah. Dan ada kita itu dipinjemi oleh adanya Allah. Maka semua yang selain Allah itu tidak wujud, tapi maujud. Maujud itu diadakan. Dia tidak ada dengan sendirinya. Kalau nggak ada dengan sendirinya, berarti adanya dia butuh yang lain yang bikin dia harus ada. Maka disebut maujud. Jadi ternyata kita tidak sejati. Yang sejati hanya Allah. Kalau dalam bahasanya Suhrawardi kemarin kan, kita bukan cahaya, kita cuma kaca. Maka manusia yang paling kasihan, yang paling tidak tahu diri adalah manusia yang sombong, tinggi hati, angkuh, merasa bisa, merasa besar, merasa penting. Berarti dia melupakan hakikatnya sendiri. Makanya kesombongan setitik aja bikin orang tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia keluar dari hakikat kediriannya. Hakikat wujudnya, wong kamu itu nggak ada. Adamu seperti apapun itu jasanya Allah. Kalau kamu ganteng itu memantulkan keindahannya Allah. Kalau kamu nggak ada orang jelek itu, yang ada orang eksotis. Loh iyalah, kamu itu jangan bilang jelek. Cakep dan jelek itu relatif, bos. Iya, kalau eksotis itu kan khas kan, jadi daripada kamu bilang wah wajahmu eksotis sekali kan nggak apa-apa. Kalau dibilang jelek nanti kan ya. Jadi, lu kan pernah tak ceritain kan, ternyata cantik dan jelek di bagian-bagian negara di dunia ini persepsinya beda-beda.
Makanya kamu lihat bule-bule yang ke Indonesia itu, masa nyari bule juga, nanti yang putih-putih enggak, dia nyari yang hitam-hitam, yang agak ledek-ledek, yang nggak pernah mandi, itu dia seneng. Coba aja kamu lihat bule-bule itu yang jajari itu kan yang gitu-gitu. Karena bagi mereka, oh, ini kulitnya kulit timur, wajahnya wajah timur, dan biasanya disebut eksotis oleh mereka. Jadi yo, jangan mau dibilang jelek, bilang aja wajahku eksotis loh. Oke. Oke. Ya, jangan minder dan jangan sombong. Begitu kamu minder, berarti kamu tidak terima dengan yang memancarkan adanya padamu. Tidak ada yang jelek itu. Orang Afrika aja yang disukai, saya bilang dulu kan, Afrika itu tidak suka dengan kulit putih. Karena bagi mereka kulit putih itu jelek. Mereka lebih suka kulit yang hitam dan mengkilat. Jadi ya, jangan mandi 3 hari, itu mengkilat kan kulitmu, kena keringat. Nah, itu orang Afrika suka hitam yang mengkilat. Bibir tipis merah mereka jijik. Mereka lebih suka bibir hitam tebel yang, iya, mereka seneng yang kayak gitu kan, tebel itu. Bagi mereka yang tebal itu kan radial, anti selip. Iya, jadi iya, kamu yang bibirnya tebal nggak usah bilang bibirku besar, bilang aja bibirku radial, anti selip, pokoknya mesti kena. Oke, ngomong apa sampai ke situ? Wujud lagi. Nah, seperti apa sih hubungannya? Lah terus gimana Pak hubungan antara wujud dengan maujud itu? Dari situ nanti lahir wahdatul wujud. Sebenarnya wujud dan maujud itu dua keping dari sisi mata uang yang sama. Itulah wahdatul wujud. Jadi apa? Itu bedanya antara hak dengan kholq. Jadi Allah itu kalau dilihat dalam dirinya sendiri, maka dialah al-haq. Tapi kalau dilihat dari sisi manifestasinya, penampakannya, kalau bahasanya tasawuf, bahasanya Ibnu Arabi, tajallinya Allah, yang itu namanya kholq, maka dia banyak. Jadi dilihat di sisi dirinya sendiri, Allah itu hak, satu dan segalanya. Tapi dilihat dari sisi manifestasinya, manifestasi itu kan penampakan. Penampakan itu kan bukan yang sesungguhnya, hanya tampilannya aja kayak gitu, tampaknya saja kayak gitu. Nah, itu banyak. Alam semesta ini adalah tampaknya dari Allah. Makanya acara hantu-hantuan itu kan pakai istilah penampakan. Kita tunggu penampakan. Penampakan itu kan bukan barangnya itu sendiri, tapi tampaknya saja kayak gitu. Makanya kalau ada asap lewat, putih-putih lewat, terus dikasih lingkaran merah, perhatikan asap ini, kan gitu. Asap ini kan bukan hantunya, dia cuma penampakannya, tajallinya. Nah, Allah itu satu-satunya, dan penampakannya adalah alam semesta ini termasuk kalian. Itulah wahdatul wujud. Analoginya biasanya pakai cermin kalau di Ibnu Arabi. Kayak cermin banyak, atau kalau bingung cermin banyak, misalnya ruangan ini temboknya semua kita ganti dengan kaca yang bisa dibuat berkaca. Terus aku berdiri di tengah-tengah ruangan ini yang sekelilingnya kaca. Maka kamu kan lihat gambarku ada di sana, gambarku ada di sana, gambarku ada di sana. Itu kan? Yang ada di kaca itulah penampakan. Wujud yang sejati, aku yang ada di tengah itu tadi. Alam semesta, termasuk manusia, itu gambarku yang ada di kaca itu. Dan Allah adalah aku yang ada di tengah-tengah itu tadi. Itulah wahdatul wujud. Wujud yang sejati, aku yang di tengah tadi. Yang lain kan cuma penampakan. Apapun yang lain itu kan tergantung aku. Kalau aku ngangkat tangan, dia juga ngangkat tangan. Yang gambar di sana, yang belakang juga ngangkat tangan.
Dan alam semesta itu ya gambar-gambar yang ada di kaca. Mungkin yang pojok sana jadi gunung, yang pojok sini jadi laut, yang pojok... Itu gambarnya Allah. Gambarku di kaca kan gitu. Yang sebelah sana gambar punggung, sebelah sana gambar wajah, sebelah sana gambar pundak kanan, sebelah kiri gambar pundak kiri. Dan itulah alam semesta. Ada yang sedikit menggambarkannya, ada yang banyak, ada yang hampir representatif. Dan di antara yang dianggap paling mendekati Allah ala suratihi adalah manusia. Jadi manusia adalah representasi, bukan jasmaninya ya. Nanti kalau jasmaninya kamu berarti Allah itu kayak gini, enggak. Tapi ruhaniyahnya, dimensi ruhnya manusia adalah manifestasi paling sempurna dari wujud Allah. Makanya innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Oke. Itulah gambarannya wahdatul wujud. Jadi semuanya wujud, semuanya Allah, semuanya wahdah. Jadi satu. Ya. Jadi al-haq sama al-khalq itu dua keping dari sisi mata uang. Intinya ya hak, intinya ya wujud. Yang lain itu maujud. Dia ada sesuai dengan yang wujud tadi. Karena gambar di kaca itu sesuai dengan apapun yang dilakukan oleh yang berkaca. Itulah yang disebut wahdatul wujud. Agak beda dengan hulul, dengan itihad, dengan Surawardi kemarin. Jadi kalau ini coraknya tidak ada jarak. Allah sama makhluk itu ya wajah dari realitas yang sama. Hanya yang satu sejati, yang satu adalah akibat. Yang satu sebab, yang satu akibat. Yang satu wujud, yang satu maujud. Yang satu hak, yang satu khalaq. Oke, jadi semua manifestasi dari Allah. Nah kalau ada yang jahat-jahat gimana Pak? Apa Allah juga jahat? Tidak. Kejahatan itu muncul ketika manifestasi tadi tidak tampak, terhijab. Jadi tidak bergaya, tidak berprofil seperti adanya, tidak sesuai proporsinya. Kejahatan itu kan ketika sesuatu tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Ya kan? Hubungan laki-laki perempuan itu indah, tapi ketika tidak pada porsi dan proporsinya dia jadi jahat. Ya kan? Bunuh itu kalau pas porsi dan proporsinya dia indah. Agak susah membayangkan bunuh. Ada di konteks tertentu bunuh itu indah. Pembunuhan itu indah, bahkan disaksikan oleh banyak orang. Misalnya waktu korban. Loh ya kan? Korban itu kan kamu pembantaian besar-besaran terhadap sapi dan kambing. Tapi kan tidak terasa jahat, terasa indah. Karena apa? Porsi dan proporsinya pas. Bahkan kadang-kadang bohong pun kalau proporsional sesuai kondisi kadang-kadang pas. Sesuai, indah. Ya kan? Loh, bohong indah itu kan ya, kamu yang pacaran kan sering ngalami. Kamu kangen aku enggak? Iya kangen padahal enggak. Tapi kan indah. Bohong tapi indah. Oke, ya enggak gitu maksudnya. Jadi enggak, semua yang ada di alam semesta ini realnya pas, maka dia adalah manifestasi dari adanya Allah. Oke. Nanti ini membawa implikasi panjang. Misalnya, gimana Pak kalau terus ada orang bilang berarti tidak salah orang Kristen dong? Ketika orang Kristen bilang Isa, Yesus itu Tuhan, kan semuanya juga Tuhan, gambarannya Tuhan, kan gitu. Kalau pakai Ibnu Arabi, iya benar Yesus itu Tuhan, tapi tidak bisa dibalik kalimatnya. Tidak bisa Tuhan itu Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan ya karena memang dia salah satu tajalli manifestasi Tuhan. Sebagaimana kamu boleh bilang anak al-haq, tapi nggak bisa dibalik al-haq huwa ana. Kalau anak al-haq, aku bagian kecil dari al-haq yang luar biasa besar.
Tapi nggak bisa dibalik. Karena ana adalah gambar yang ada di sana. Itu juga manifestasi Tuhan, tapi dia tidak Tuhan yang sejati. Yesus Tuhan, iya, tapi tidak selalu Tuhan itu Yesus. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Itu sehingga Islam datang meluruskan semuanya. Tidak kayak gitu. Biarkan Allah yang sejati itu apa adanya. Yang lain itu kholak. Meskipun ada entitas ketuhanan di dalam masing-masing itu. Dan posisikan setiap entitas ketuhanan sesuai porsi dan peranannya masing-masing, biar dia bisa menggambarkan dirinya sebagaimana gambarnya Tuhan. Dan manusia yang bisa memerankan dirinya secara pas sebagaimana surahnya Tuhan, itu nanti yang di Ibnu Arabi disebut insan kamil. Nanti di belakang ada penjelasannya. Ini perlu tak jelasin khusus alam misal. Alam misal ini, jadi ada satu alam. Nanti kalau di Suhrawardi sering disebut barzakh. Jadi alam misal ini kadang disebut juga alam malakut, atau dalam bahasa Ibnu Arabi kadang disebut alam imajinasi. Bukan imajinasi ngarang seperti yang kalian, tapi alam imajinasi. Imajinasi itu kan kombinasi antara beberapa informasi yang dijadiin satu, itu kan imajinasi. Tapi kalau di Ibnu Arabi ada alam khusus, alam malakut. Alam malakut itu bayangkan kalau kalian sudah paham, kayak dunia idenya Plato. Alam ini segala informasi, alam ini di luar ruang dan waktu. Dia ada di antara wahidiyah dan syuhudi. Dan di sini penuh informasi tentang alam semesta dan segala prototipenya, masa lalu, masa depan, dan sebagainya. Yang dilakukan oleh para sufi untuk masuk ke alam ini, itu ada yang disebut imajinasi kreatif. Ya nanti medianya ya pakai riadoh itu tadi. Dan yang bisa mengakses alam ini kan para sufi, para wali, dan yang sejenis itu. Itu disebut alam misal. Jadi ada dunia antara, namanya barzah. Makanya besok orang sudah meninggal disebut alam barzah. Ini alam perantara yang menyambungkan antara dunia ahadiyah, wahidiyah dengan dunia syuhudi. Jadi alam ini berjalan dengan segala hukumnya, dengan segala skenarionya, itu ada di alam misal ini. Dan yang mencahayai alam misal itu nanti satu dunia, satu hal yang oleh Ibnu Arabi disebut hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Jadi ini semacam blueprintnya alam semesta, ada di alam misal. Jadi kamu besok mau jadi apa, kamu ada apa dengan pikiranmu, kamu semuanya sudah ada blueprintnya, sudah ada cetak birunya. Makanya para wali yang mengakses ke sana itu kadang-kadang mereka bisa ngerti masa depan, bisa ngerti yang belum terjadi, bisa ngerti masa lalu yang sudah tersembunyi. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses alam misal. Jalannya pakai imajinasi kreatif. Metodenya ya riyadhah, kasyaf. Jadi kenapa pakai imajinasi kreatif? Karena orang yang imajinasinya mati, cara berpikirnya hanya yang fisik dan rasional, nggak akan bisa menjangkau alam ini. Harus imajinasinya yang hidup. Jadi akalnya menangkapnya dalam modenya, modenya mode imajinatif. Imajinasi. Metafisikanya agama itu kan nggak bisa ditangkap kalau imajinasimu mati. Eskatologi nggak akan bisa kamu pahami kalau imajinasimu mati. Sirotol mustaqim, itu kalau imajinasimu mati, kamu akan bilang sirotol mustaqim itu omong kosong, nggak masuk akal. Mana ada rambut dibelah 7, tajamnya kayak 7.777 pedang misalnya. Nggak masuk akal.
Yang bisa menangkap eskatologi, yang bisa menangkap metafisika, dunia gaib itu imajinasi. Jangankan gaib yang itu, gaib yang di TV-TV itu aja kalau imajinasimu mati kan wassalam. Ya kan? Ada pocong saya melihat, ala ndak kelihatan, omong kosong, mesti gitu. Kalau imajinasimu mati, bahkan dunia gaib seni, dunia gaib budaya nggak akan bisa kamu tangkap. Kamu nonton film kok pakai empirisisme dan rasionalisme, sumpek kamu nonton film. Ya kan? Lihat perang, lihat tembak-tembakan, ala itu bohong, itu cuma acting, wis. Iya, wis gak seneng plus kamu lihat film itu kan. Ngapusi itu, mesti gitu kamu. Gak enak kamu nonton film aja gak menikmati. Lihat budaya juga, itu pura-pura itu, lihat, ya kan. Kayak kamu nonton sulap terus, ala itu bohong, itu ada triknya, wis gak enak. Imajinasinya aja main, anggap aja itu beneran, terus wah, terus tepuk tangan, lebih enak. Daripada kamu anggap bohong, nanti nonton film temenmu nangis-nangis, kamu marahi, gitu aja nangis, itu bohong, cuma acting, itu enggak enak. Enaknya nonton film kan bisa ketawa, bisa nangis, bisa hanyut, kan gitu. Dan yang bisa kayak gini, imajinasi. Nah, yang kayak gitu aja butuh imajinasi, apalagi alam misal, apalagi dunia eskatologis, dunia gaib, dunia, apalagi dunia wahidiyah. Oke, maka mungkin masih ada di toko buku tulisannya William Siddiq itu kan, yang judulnya Imajinasi Kreatif Ibnu Arabi. Nah, silakan yang tertarik kamu bacalah buku itu, karena saya nggak akan menjelaskan panjang, karena begitu tak jelaskan agak panjang lagi kamu akan bingung. Bayangkan kayak gitu aja pentingnya namanya imajinasi. Nah, tadi saya bilang alam misal itu di bawah kendali, di bawah naungan namanya Nur Muhammad, ya, atau hakikat Muhammadiyah. Yo, yang NU mungkin lebih suka menyebutnya Nur Muhammad aja. Ya, karena ada NU-nya, NUR Muhammad. Sementara yang Muhammadiyah lebih enak nyebut yang hakikat Muhammadiyah. Oke, jadi biar nggak gegeran, jadi sama Ibnu Arabi disediain langsung dua istilah. Jadi Nur Muhammad ini adalah limpahan cahaya Allah yang pertama-tama, yang dia jadi prototipenya alam semesta. Karena dia prototipenya alam semesta, sementara manusia itu mikrokosmos, sebenarnya dia adalah prototip manusia yang sempurna. Jadi manusia sempurna itu adalah manusia yang saya bilang tadi menerjemahkan kedirian Allah secara utuh. Berarti dia juga adalah sosok yang bisa memanifestasikan hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Jadi yang paling benar, paling baik, paling indah itu ada di Nur Muhammad, prototipe manusia sempurna. Dialah yang jadi blueprintnya alam semesta. Kenapa disebut Muhammad? Ya karena ini bukan Muhammad yang fisik, yang manusia, tapi Muhammad yang rohani. Makanya kan ada hadis, meskipun validitasnya dipertanyakan, Nabi pernah bilang, aku diciptakan lebih dulu dari Adam, dan besok yang paling akhir dimatikan. Nah itu kalau tafsirannya Ibnu Arabi, ya maksudnya Nur Muhammad ini. Dan nanti Nur Muhammad ini manifestasi fisiknya ya Nabi Muhammad. Tapi di luar Nabi Muhammad yang kita jadikan panutan itu, sebenarnya hakikatnya Muhammad itu adalah prototipe alam semesta, insan kamil. Yo, Allah ngasih kita benchmark, ngasih kita contoh. Muhammad Rasulullah itulah yang bisa kita tiru secara langsung.
Jadi Adam mewarisi Nur Muhammad, Nuh mewarisi Nur Muhammad sesuai kondisi masyarakatnya masing-masing. Dan puncaknya adalah Muhammad itu sendiri. Jadi ini cahaya hidup, cahaya yang jadi rujukan alam semesta. Karena dia paling dekat dari Allah, karena dia limpahan pertama dari Allah. Oke. Ini modusnya. Kenapa sih alam semesta ini kok masih ada? Ya karena alam semesta itu lahir dari cintanya Allah. Seperti tadi ada hadis, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rofa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, nggak ada orang tahu. Ahadiyah. Dan aku rindu untuk dikenali. Fa'ahbabtu, ada cinta di sana. Dari cinta maka lahir wahidiyah dan syuhudiyah. Nah, jadi modusnya, siapa sih aktor di balik lahirnya wahidiyah dan syuhudiyah? Ternyata mahabbah, cinta. Cintanya Allah pada kita. Kalau bukan karena cinta, mungkin alam semesta ini sudah bubar sejak dulu, termasuk bumi. Tapi karena Allah cinta pada kita, maka sampai hari ini kita masih hidup. Cuma, perhatikan hadis itu. Apa sih tujuannya ada makhluk? Arafuni, biar makhluk itu kenal aku. Makanya ada hadis yang bilang besok kiamat akan datang kalau nggak ada satu orang pun menyebut nama Allah. Berarti apa? Allah sudah nggak dikenali lagi. Ketika Allah nggak dikenali berarti ya sudah selesai. Wong dulu Allah menciptakan makhluk biar dikenali. Sekarang nggak ada satupun orang yang kenal dia. Atau merasa kenal dia padahal tidak. Atau hanya kenal namanya dan dipakai untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Berarti itu sudah tanda-tanda berarti alam akan segera berakhir. Kita sudah jauh dari kenal pada Allah. Meskipun kalau katanya Ibnu Arabi, sampai hari ini kita masih diselamatkan oleh para kekasih Allah, para wali Allah, teman-temannya Allah, aulia Allah. Kalau di Ibnu Arabi, wali itu jumlahnya sekitar 7.000-an. Yang kalau dia meninggal akan diganti. Ada wali kutub, ada wali abdal, ada hierarkinya. Ada kitab khusus yang ditulis di Fususul Hikam itu jumlahnya sekitar 13.000 berapa, cuma di satu masa bisa sekitar 7.000-an. Yang kalau meninggal dia diganti. Gara-gara ada para kekasih Allah, para orang-orang yang dekat dengan Allah inilah, maka alam semesta masih berputar seperti ini. Kalau mereka nggak ada mungkin sudah selesai. Makanya ramalan kiamat itu kan selalu meleset. Kenapa? Jangan khawatir, aulia Allah masih banyak. Sampai hari ini. Cuma kamu gak akan bisa mendeteksi siapa mereka. Bahkan kadang-kadang para wali itu sendiri gak tahu kalau dirinya wali dan disayangi oleh Allah. Hanya wali-wali tertentu yang diizinkan oleh Allah untuk dikenali, dalam rangka biar masyarakat masih yakin bahwa Allah masih intervensi dalam problem mereka sehari-hari. Makanya nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan suka bikin perkara sama orang. Sopo ngerti dia wali. Loh, mungkin dia sendiri nggak tahu kalau dia wali, tapi Allah sangat tersinggung berat, sangat nggak terima kalau dia disakiti, karena Allah sayang padanya. Kan gitu, makanya hati-hati. Allah pak, teman saya itu kayak gitu, tiap hari kerjaannya nongkrong, gitaran, sholat sak karepe, mosok wali. Lu sopo ngerti? Cuma begitu kamu merasa jangan-jangan aku wali ya, pasti kamu bukan wali. Iya. Jadi cirine ning kono wis. Kadang-kadang aku kayak wali ya, pasti ndak itu, ndak. Iya.
Nggak usah GR. Jadi banyak orang yang mungkin jadi wali tapi pasti bukan dirimu. Tegaskan aja itu. Ya, kalau nggak gitu nanti kamu sakaramu dewe tambahan. Oke, ya banyak memang yang dikarenakan Allah. Yang jelas pastikan bahwa Allah selalu ridho dan sayang padamu. Dan saya selalu bilang, untuk bikin Allah ridho padamu, pertama-tama kamu juga harus ridho pada Allah. Jangan gampang komplain, jangan gampang mengeluh, jangan gampang protes. Apapun yang diskenario Allah untuk hidupmu. Kalau sekedar kuliah nggak lulus-lulus itu gampang. Kalau sekedar skripsi nggak selesai-selesai gampang. Itu tidak penting. Kalau hanya karena itu, jangan mengeluh pada Allah. Karena problemnya tidak di Allah tapi di dirimu sendiri. Iya kan? Kalau sekedar nggak dapat jodoh, nggak usah mengeluh, jangan khawatir. Jodoh di tangan Allah. Cuma sampai umur 30. Kalau 30 ke atas, Allah lepas tangan. Iya. Kamu cari sendiri, kesuwen. Sudah disediain sejak lama, kamu diem aja. Allah jengkel. Dan insan kamil, manusia sempurna. Kalau di Fususul Hikam ada insan kamil, ada insan hayawan. Manusia sempurna, manusia hewan. Kenapa disebut manusia? Manusia hewan itu manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Posisinya persis kayak hewan, hanya beda jenis. Nah, beda diferensia kalau katanya Ibnu Arabi. Kan hewan itu macam-macam. Ada kuda, ada ayam, ada kambing, dan ada manusia. Makanya para filosof beberapa kan mendefinisikan manusia itu al-hayawan an-natik. Nah, ketika kehilangan natiknya, dia jadi hewan. Cuma kalau di sufi seperti Ibnu Arabi, parameternya bukan mikir atau nggak mikir, tapi bebas dari nafsu, bebas dari kegelapan apa enggak. Kalau dia tidak bebas dari nafsunya, dari ambisi duniawinya, maka dia insan hayawan. Kalau dia masih terikat oleh dunia, kalau dunia sangat mempengaruhi hidupnya, dunia adalah variabel yang tidak terpisahkan dari hidupnya, maka dia manusia hayawan. Jadi manusia hayawan itu hidupnya di an-nash'ah ad-dunyawiyah, formasi duniawi. Sementara insan kamil hidupnya di an-nash'ah al-ukhrawiyah. Nah, jadi formasi hidupmu itu coba kamu cermati sendiri. Kamu ada di formasi duniawi apa formasi ukhrawi? Kamu sendiri yang bisa ngukur. Yang kamu lakukan tiap hari, bangun jam berapa, ngapain aja, jam segini ngapain, dalam seminggu ini sudah melakukan apa saja, sebulan ini yang kamu lakukan apa, setahun ini kamu lakukan apa, akan kelihatan formasinya. Oh, spiritualitasnya bagus sudah. Nah, itu formasinya ukhrawi. Tapi ini setahun ini cuma mikir yang tidak penting-penting semua. Cuma mikir kos-kosan, mikir angkringan, mikir berarti itu formasinya formasi duniawi. Nah, tinggal kamu lihat. Formasi itu kan menentukan sukses tidaknya. Kayak sepak bola itu kan, 3-4-3 apa 4-4-2 apa 10-1 apa, kan kayak gimana. Loh kan ada kan yang 10-1, kalau bal-balan merasa kalah kan terus 10 pemain dijadiin back, dikasih 1 dot striker di depan kan. Itu 10-1 kan itu. Ya orang nyebutnya parkir base. Itu kan strategi 10-1. Kadang-kadang 11-0. Jadi ning mburi kabeh karena khawatir kalah. Nah, itu formasi duniawi, formasi ukhrawi. Yang panjang dari Ibnu Arabi ya tentang insan kamil. Jadi insan kamil adalah manusia yang sempurna, baik jasmaninya atau rohaninya. Sempurna jasmaninya berarti dia sempurna mengemban tugas memelihara alam semesta sebagai khalifah. Dan sempurna rohaninya berarti dia memanifestasikan diri sebagai cerminnya Allah secara utuh.
Kalau dia ngomong, yang ngomong Allah. Kalau dia jalan, yang jalan Allah. Takhallaq bi ahlakillah, dan yang sejenis itu. Dialah insan kamil. Jadi rohaninya adalah Allah, dan jasmaninya adalah alam semesta. Karena manusia adalah mikrokosmos. Itulah insan kamil. Yang bisa kayak gini, katanya Ibnu Arabi, para nabi, para rasul, para wali, para sufi, atau orang-orang tertentu yang diberi anugerah oleh Allah. Oke, ya memang agak panjang kita untuk jadi insan kamil. Nanti konsepnya Ibnu Arabi akan disempurnakan oleh Al-Jili. Dan Al-Jili nanti menginspirasi Iqbal. Semoga kita nanti ada sesi untuk ketemu Iqbal ketika ngomong filsafat Islam yang era modern. Karena Iqbal termasuk pengagumnya Ibnu Arabi. Beberapa filosof muslim modern, Iqbal Abduh itu termasuk yang pengagumnya Ibnu Arabi. Nah, cirinya apa sih insan kamil itu? Kalau Ibnu Arabi menyebut yang jelas insan, orang yang jadi insan kamil, dia ngerti apa enggak, diakui apa enggak, maka dia adalah seorang wali sufi. Ciri pertama adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung. Berarti insan kamil tidak pernah minta-minta, tidak pernah minta tolong pada siapapun atau apapun selain Allah. Kalau masih minta-minta pada yang lain, dia masih belum insan kamil. Yang dia yakin yang hanya melindungi Allah, maka perlindungan yang dia cari hanya perlindungan dari Allah. Kebutuhan yang dia minta adalah kebutuhan dari Allah. Itu ciri pertama. Ya kayak kita kan masih jauh, berarti kan kita masih sering minta orang tua, minta tolong teman, minta kebijaksanaan dosen. Nah, itu berarti bukan insan kamil. Kan biasa kan, Pak, minta kebijaksanaannya, Pak. Saya semester ini jarang masuk, Pak. Itu kan. Itu minta kebijaksanaan apa minta ketidakbijaksanaan? Nah, kalau kebijaksanaan malah kamu tidak lulus. Tapi kalau kamu minta saya tidak bijaksana, baru kamu lulus. Oke. Yang kedua, insan kamil pasti dia mencintai Allah. Kemudian ingin memanifestasikan sifat-sifat Allah. Sabar, penyayang, pemaaf. Insan kamil pasti. Tapi yang kemerungsung, ngamuan, dikit-dikit matanya melotot. Nah, itu berarti belum, masih jauh. Harus latihan lagi. Tidak gampang sabar itu. Tidak suka itu wajar. Nggak apa-apa kamu nggak suka, tapi jangan nggak sabar. Saya nggak suka BBM naik, tapi bukan berarti terus kamu ngamuk-ngamuk. Ketika kamu ngamuk-ngamuk, mungkin yang lain nggak terlalu rugi. Kamu sendiri yang dapat rugi banyak. Khususnya secara spiritual. Kenapa? Ketika begitu kamu ngamuk-ngamuk, perilakumu nggak terkontrol. Ucapanmu juga tidak terkontrol. Nafsunya yang dominan, kalau menurut Ghazali namanya nafsu amarah. Orang yang kena nafsu amarah itu akalnya mati, hatinya mati. Boleh demo tapi jangan sambil marah. Isora ya? Nggak tahu saya, tapi usahakan jangan sambil marah. Kritikan nggak apa-apa, teriak nggak apa-apa. Susah ya teriak tapi nggak marah itu ya. Tapi ya usahakan pokoknya batinmu jangan marah deh. Dan jangan benci pada siapapun. Bencilah kebijakannya, keputusannya, perilakunya, tapi jangan orangnya. Itu yang latihannya berat. Saya mungkin juga tidak bisa. Tapi ya harus latihan. Kenapa harus latihan? Karena kita ilaihi roji'un. Hidup kita itu harus selangkah demi selangkah, dikit-dikit semakin dekat pada Allah. Jangan serta-merta, oh tidak bisa Pak, berat terus ditinggal.
Enggak. Harus latihan dikit-dikit. Malayudroku kulluhu, layudroku kulluhu. Yang nggak bisa dicapai semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Latihan dikit-dikit aja, pelan-pelan. Pas lagi marah, ingat enggak apa-apa. Astagfirullah, aku kok marah. Tetap nggak setuju, tapi jangan marah deh. Kan gitu. Oke, yang ketiga, orang yang kalau ada apa-apa selalu ingin kembali pada Allah. Ya manifestasinya adalah tobat, istighfar. Pokoknya ada masalah apapun, ada keliru atau melakukan apapun, selalu dikembalikan pada Allah. Itu wali sufi mentalnya. Ada apa-apa Allah, ada apa-apa Allah, ada apa-apa Allah. Dan itu nanti yang disebut oleh Ghazali, maka lama-lama aliran darahmu akan zikir sendiri Allah-Allah. Dan kalau di Ibnu Arabi, kalau kamu baca tentang wali-wali, orang yang aliran darahnya zikirnya adalah Allah-Allah, dia akan nyampe karomah level 19. Karomah itu ada levelnya. Karomah level 19 adalah orang yang sampai level kun. Level kun itu apapun keinginanmu akan wujud. Kalau aku bilang teh ini harus jadi susu, akan jadi susu. Cuma ya nggak mungkin wali kayak gitu. Ya, karena nggak sembarangan. Orang yang nyampe level spiritualitas tertentu yang bisa kayak gitu. Dan orang yang nyampe level ini nggak mungkin iseng kayak kita. Ya, makanya kita nggak nyampe karena mental kita masih mental iseng. Tak bayangkan kamu bisa kayak gitu, balik kamu kankun aja. Ya kan? Ada apa-apa, ya kan? Ih, dompet kosong. Kun, penuh lagi. Oke, iya wis karepmu lah ngono. Makanya Allah itu ngerti lah kamu, makanya nggak dikasih itu. Oke. Yang selanjutnya orang yang selalu tazkiyatun nafas. Jadi ada kotoran apapun di batin, cepat-cepat dibersihkan. Biar Allah selalu tampak dalam cermin batin kita. Karena kalau dia kotor nggak tampak. Yang selanjutnya orang yang selalu bersyukur. Wali sufi. Ya itu lanjutannya tadi, dia nggak pernah komplain. Bahkan musibah sekalipun bagi dia, yo ini dari Allah kan musibah itu, monggo ndak apa-apa, ikhlas. Tidak pernah mengeluh. Tidak mengeluh bukan berarti tidak mengatasi musibah lo ya. Tapi tidak mengeluh. Kamu sakit, ya cari obat, tapi tidak mengeluh. Aku kok dikasih sakit sih, salahku apa sih aku? Enggak, itu mengeluh namanya. Cari obat, cari sembuh, tapi tidak mengeluh. Kemudian orang yang muhsin. Muhsin itu tidak sekedar berbuat baik, tapi juga memperbaiki. Banyak perbuatan baik yang tidak memperbaiki. Jadi usahakan kamu berbuat baik, tapi juga hasilnya perbaikan. Kan gitu. Ya banyak berbuat baik yang tidak memperbaiki itu kan ada beberapa. Mungkin berlebihan, mungkin tidak pada tempatnya. Itu kan tidak memperbaiki. Mau nolong orang itu berbuat baik, tapi kalau cara nolongnya keliru, tidak memperbaiki. Hasilnya mungkin mangkel orang yang ditolong. Nah itu kan bisa. Jadi berbuatlah baik tapi yang memperbaiki. Ngaji kayak gini itu kan berbuat baik, tapi usahakan dia memperbaiki. Jangan gara-gara ngaji, Pak, karena saya ngaji maka saya tidak usah sholat isya ya Pak. Nah itu tidak memperbaiki. Kan ngaji penting Pak, iya, tapi tetap harus sholat isya. Berbuat baik hasilnya malah defisit, itu namanya. Tidak boleh. Karena saya sudah ngerti filsafat Pak, karena ngaji filsafat, maka saya sekarang ngerti filsafat. Boleh ngeyel berarti Pak, diskusi Pak. Boleh tidak. Itu berarti tidak memperbaiki. Kuliah itu baik, tapi hasilnya juga harus baik. Itu yang dimaksud memperbaiki. Kok dengan kuliah kamu malah kemelindi, malah sombong, malah itu berarti tidak memperbaiki. Kuliahmu tetap perbuatan baik, tapi tidak memperbaiki. Itu muhsin. Terus, dan yang terakhir, cirinya seorang wali sufi adalah orang yang Allah selalu hadir dalam hatinya. Ini yang berat. Menghadirkan Allah di dalam hati itu
Kadang sholat aja kan Allah nggak hadir. Ya kan? Kamu sholat itu loh Allah nggak hadir dalam hatimu. Itu kan sudah berat itu kan obatnya. Jadi padahal harusnya ndak sholat pun Allah hadir. Padahal kita sholat saja Allah ndak hadir. Ah, itu panjang perjuangan kita berarti kan. Jadi jarak kita sama Allah masih agak jauh. Jadi step demi stepnya harus berusaha beneran. Ibnu Arabi umur 20 tahun sudah jadi sufi besar. Nah, kita sudah umur 25 tahun masih bingung dengan diri kita sendiri. Nah, harus diperbaiki, harus muhsin terus. Perbuatan kita yang baik banyak, tapi yang muhsin bisa dihitung dengan jari. Coba dilihat. Mungkin kamu ngaji juga, tapi ngaji itu muhsin enggak? Jadi faktor perbaikan enggak bagi hidupmu? Mungkin ada yang rajin Senin Kemis, tapi Senin Kemis itu muhsin enggak? Memperbaiki hidupmu enggak? Atau sekedar ritual? Sekedar perbuatan baik selesai? Ah, itu yang wali sufi enggak boleh ada perbuatan baik yang sekedar selesai perbuatan baik. Maka dalam Quran kan selalu ibadah fisik itu disambungkan dengan ibadah perbaikan. Salat itu ada tanha anil fahsya wal munkar. Puasa ada imsak, lahirnya kemampuanmu untuk menahan diri. Zakat lahirnya penyucian harta, kerelaanmu untuk berbagi. Haji melahirkan mentalitas kebersamaan. Itu kan selalu ada visi perbaikannya. Nah, selama ini kita sering berhenti di berbuat baik, tidak nyampe ke level perbaikan. Dan di antara cara untuk biar jadi perbaikan itu ya hadirkan terus Allah. Biar kita selalu bareng dengan cahaya. Kan kayak di Surawardi kemarin kan, ada apa-apa ukurannya tinggal ini cahaya apa kegelapan. Kalau cahaya ayo jalan, kalau gelap ya jangan. Dan apa sih ukurannya gelap apa cahaya? Kamu sendiri yang tahu, tanyakan hatimu. Tapi hati saya nggak jelas, mungkin hatiku gelap Pak sekarang. Berarti kamu harus riyadhah tazkiyatun nafas dulu. Wah, itu kan rumusnya itu kalau di sufi Jumat. Oke, alhamdulillah Ibnu Arabi pengantar. Ya, saya harus tegaskan pengantar itu karena sebenarnya masih panjang dan luas teori-teorinya Ibnu Arabi. Ini pengantar teorinya. Silahkan kamu masuki satu-satu. Setiap isu yang tak angkat di sini itu penjelasannya panjang dan luas. Bahkan setiap sub isu itu dia jelaskan sangat panjang lebar. Oke, dan mungkin gak sama persis kayak yang tak jelaskan karena itu kan nunggu ilham dari Allah kan saya keluarnya kalau di sini itu. Entah yang keluar apa bisa metu-metune ya, itu berarti dari atas. Sudah tidak rasional lagi nunggu intuisi itu sudah.